Di meja Yuzontech sekarang ada produk baru nih dari DJI. Drone DJI Mini 3 yang udah resmi sih dijual di Indonesia. Ada dua tipe yang bisa kalian beli. Tipe yang terendahnya itu DJI Mini 3 Combo, harganya 11,6 jutaan. Dan yang akan gue unboxing dan gue pakai sekarang sama tim Yuzontech adalah DJI Mini 3 Combo RC yang harganya 14 juta. RC di sini adalah remote controlnya. Nih, udah kelihatan di dusnya ya. Jadi, udah paket lengkap nih. Nah, karena ini masih segel dan bukan repack juga, kita buka aja apa aja isinya. Oke. Wah, mantap nih. Oke. Langsung dapat tasnya. Ya, drone-nya ada di dalam tasnya sih. Udah, kita singkirin dulu dusnya. Tasnya sih kayak tas kamera mirrorless gitu kali ya. Dan DJI Mini 3 itu, pokoknya yang mini series dari DJI itu memang ditujukan bukan buat profesional sebenarnya, tapi kayak yang buat hobi, pengguna awam, amatir lah ya, yang coba-coba pengen ngambil footage dari atas pakai drone biar keren. Ya, kreator konten pemula lah ya, bisa dibilang, yang cocok buat pakai DJI Mini 3 ini. Ini dia isi tasnya. Di dalam sini ada, ini apa ini? Oh, ini baling-balingnya, kayak cadangannya. Atau memang baling-balingnya buat dipakai ya? Oke. Terus ini remote controlnya, kita buka ya. Biasanya kan remote control DJI Mini ya khususnya, itu remote control biasa yang tanpa layar. Jadi di remote controlnya itu cuman ada mounting atau kayak ya buat tempat buat nyimpen smartphone. Jadi si smartphone itu yang jadi bertugas buat viewfindernya. Nah, ini kita udah dapat include layarnya di dalam controllernya. Jadi viewfindernya langsung ada di sini. Dan di sini ya controller DJI pada umumnya ada tombol on off, terus kiri kanan maju mundur, terus juga ada buat port USB Type C, micro SD juga ada. Ya, lebih gede aja sih ini controllernya dan lebih bagus aja gitu. Jadi kita nggak usah pakai smartphone lagi. Dan kebayang kalau smartphone-nya diforsir buat ya nampilin jadi viewfindernya si drone. Ya beberapa smartphone dengan spesifikasi tinggi itu biasanya panas, overheat, apalagi dipakai di outdoor. Nah, ini jadi solusi yang pintar juga nih dari DJI. Terus ini ada buku panduan penggunaan. Kalian yang jadi pengguna awam harus baca banget panduan penggunaannya, terus juga harus baca juga aturan yang berlaku di negara masing-masing Indonesia, karena ada kawasan-kawasan udara yang benar-benar nggak boleh dilewatin sama drone karena ya keamanan nasional. Ada obeng, terus juga ada kabel USB Type C to Type C, ada kabel USB A to Type C, terus ini buku yang harus kalian baca sama kartu garansinya. Kemudian ada ini apa? Oh, ini bentar. Ini buat apa? Oh, ini oke, ini buat baterainya. Ya, ini ya baterainya. Kita dapat 2 baterai dan ada 1 slot lagi buat baterai tambahan. Jadi bisa ngecas sampai 3 baterai. Pakai kabel ini pastinya. Dan terakhir, last but not least, ada si drone-nya. Namanya juga drone ya, pasti ada drone-nya lah. Mana sih? Oh, ini udah dapet baling-balingnya. Jadi ini beneran buat cadangan nih. Kalau baling-balingnya hilang, copot, patah, bisa pakai cadangan yang ada di sini. Mau dicoba aja? Kita coba yuk. Pokoknya untuk spesifikasi
salah satu fitur utamanya, beberapa fitur utamanya adalah dia bisa range 10 kilo video transmission, jadi drone-nya bisa berjarak 10 kilo dari remote control. Dan kalian para tiktokers atau para penggiat kreator konten IG Reels, drone ini bisa ngambil video potret. Gokil nggak? Jadi dari atas videonya potret. Keren banget sih. Jadi bukan buat YouTubers atau ya pokoknya kreator konten landscape aja, tapi potret pun bisa dipakai drone ini. Dan untuk penangkapan fotonya tuh kalau di spesifikasinya itu bisa 48 megapiksel ataupun 12 megapiksel. Dan untuk sensor kameranya dia pakai sensor 1/1,3 inci, which is yaitu udah lumayan banget lah buat kreator konten pemula buat ngambil video maupun foto yang berkualitas tinggi. Dan dengan harga yang terjangkau ya, mulai dari 11 jutaan, kayaknya worth it banget lah buat ngambil konten terbaik. Ya entah itu sunset, landscape, maupun detail pergunungan, ataupun perkotaan, pakai drone ini tuh kayaknya worth it banget gitu. Baik video maupun foto. Dan biasanya controller dari drone-nya DJI itu kan cuma controller aja ya. Koreksi kalau gue salah, tapi di DJI Mini 3 kalian udah langsung embed layar dan kontrolernya dalam satu perangkat. Jadi nggak lagi tuh pairing smartphone ke controller, bla bla bla, harus install aplikasi bla bla bla. Yang mungkin buat beberapa orang ngeribetin, sekarang cuman manfaatin controller yang ada aja. Dan controllernya sendiri secara form factornya lumayan fit sih di tangan, nggak terlalu berat. Dan yang terpenting banyak banget fitur di sini. Jadi ada 3 fitur sih yang gua notice ya di DJI Mini 3 ini. Yang pertama, jadi drone DJI Mini 3 ini nggak cuman valid buat para kreator konten video landscape aja. Kalian buat tiktokers, Instagram Reels, kreator, terus juga para pembuat video di YouTube Shorts bisa banget manfaatin drone DJI Mini 3. Bentar, gue liatin. Jadi ada 2 mode perekaman gambar di sini, landscape dan juga potret. Kalau landscape kayak gini nih. Nah, kalau potret tinggal sentuh aja satu tombol di controller dan langsung berubah lensanya jadi potret. Kelihatan kan? Balikin lagi. Semudah itu buat para kreator konten, tiktokers yang senengnya ngambil foto dengan format potret. Dan fitur lain yang lumayan menarik di sini adalah zooming sampai 2 kali, 1 sampai 2 kali, dan itu optikal juga. Dan kebetulan kameranya 12 megapiksel resolusinya dan bisa memotret gambar di format RAW. Jadi kalian bisa edit lagi di Adobe Lightroom ataupun aplikasi editing lainnya buat ningkatin kualitas warna dan detailnya. Terus juga buat videonya bisa sampai 4K. Mantep banget. Dan stabil karena ada gimbalnya. Dan gue udah nyobain ngerekam drone ini di luar, dan kebetulan lagi berangin banget lah ya di Jakarta ini. Tetap stabil, dan meskipun DJI Mini 3 ini form factornya kecil, nggak limbung juga dihantam angin. Jadi tetap stabil di situ. Meskipun goyang, tapi hasil videonya tetap nggak shaky. Jadi ya gimbalnya DJI emang nggak diragukan lagi sih stabilisasinya ya. Dan di sini juga ada fitur autofocus dan manual focus. Jadi kalian bisa mengatur tingkat fokusnya sesuai keinginan. Banyak lagi fitur-fitur yang disediain oleh DJI Mini 3, kayak quick shot mode, terus ya tadi perekaman sampai 4K, dan sorry, tadi tuh perbesarannya bukan optikal tapi digital zoom. Jadi kalian bisa memperbesar gambar sampai 4 kali, tapi kalau resolusinya diturunin ke Full HD. Kalau 4K cuman 2 kali aja perbesaran gambarnya. 3 kali di 2,7K, tapi ya 4K itu udah lebih dari cukup sih buat drone seharga 11 jutaan ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, drone ini emang cocok banget buat para pemula yang mungkin juga selain kreator konten, orang yang mulai belajar untuk berani ngontrol drone kayak gue gitu. Karena ada fitur take off dan landing secara otomatis di DJI Mini 3 ini, jadi kalian nggak usah khawatir buat naikin maupun buat mendaratkan drone ini. Tinggal pencet aja menu-menu yang ada di controller DJI Mini 3. Aman, nggak baret. Itu aja. Ya itu sih kesan gua ketika konten pakai DJI Mini 3 ini yang
Harganya mulai dari 11 jutaan aja. So, buat para kreator konten, menurut gue sih worth it ya. Perangkat kayak DJI Mini 3 ini dimanfaatin secara maksimal buat menciptakan konten yang beda dari yang lain angle-nya dan kualitasnya jauh lebih baik lagi. Apalagi buat kalian yang memang udah fokus banget di bidang konten kreatif, jadi salah satu pilihan yang lumayan terjangkau lah. Oke, itu dia review singkat dari drone DJI Mini 3 yang cocok banget buat para konten kreator, pemula kayak gua, kayak kalian semua lah. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, terus subscribe channel Yozon Tech, nyalain loncengnya biar tahu update terkini di dunia pergadgetan. Bye!